Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Rabu 18 September 2024. Kita memasuki Triduum hari yang ketiga. Tema yang dipilih adalah keluarga Kristiani terus merawat dan menumbuhkan benih-benih panggilan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan dikutip dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus bab 9 ayat 6-15. Paulus menegaskan, orang yang menabur sedikit juga akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan juga menuai banyak. Sedangkan pada bacaan Injil, Yesus menyampaikan perumpamaan lewat Lukas bab 6 ayat 43-45 mengenai pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik dan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, setelah kemarin kita merenungkan mengenai keluarga sebagai ladang untuk penyemaian benih-benih panggilan, hari ini kita diajak untuk merenungkan bagaimana setelah benih ditaburkan, kita merawat dan menumbuhkan benih-benih itu. Karena benih yang ditaburkan tanpa dirawat, tanpa dipelihara, tidak akan bisa bertumbuh. Kita harus menyianginya, menyiram, memberi pupuk agar benih itu bertumbuh dan berkembang. Banyak cara untuk merawat dan menumbuhkan benih-benih panggilan itu. Kita mensituasikan agar anak-anak suka akan hal-hal rohani, hal-hal panggilan yang betul-betul akan mampu membawa anak-anak semakin kenal akan panggilan. Atau juga anak-anak semakin mengerti akan hidup panggilan. Kita ajak ke gereja, kita kenalkan pada situasi gereja, kebutuhan gereja, sehingga akhirnya anak-anak akan semakin mampu dan sadar akan tugas-tugas gereja. Kita mencoba untuk mengikutsertakan anak-anak dalam kegiatan-kegiatan itu, termasuk apabila ada kegiatan yang bersifat panggilan. Kami para imam berusaha untuk merawat dengan cara mengajak mereka ketika ada peristiwa-peristiwa kebiaraan, misalnya pemakaian jubah, kaul-kaul maupun tabisan.
bentuk cara kita merawat, menyirami agar benih-benih panggilan tumbuh. Mengajak misdinar ke biara-biara dan seterusnya. Dengan cara itu saya yakin akan banyak orang yang semakin terlibat di dalam menebarkan, merawat, menjaga, menumbuhkan benih-benih panggilan itu. Namun saya ingin terus mengajak, tidak hanya merawat dan menumbuhkan benih-benih panggilan yang baru ditanam, tetapi mencoba untuk mereka yang sudah tumbuh, entah sebagai calon imam, misalnya frater atau suster junior, ataupun juga imam atau suster medior. Perlu kita jaga, kita rawat agar benih panggilan tetap membara di dalam hati. Sebagai umat, mencoba merawat itu dengan benar. Jangan sampai tindakan kita justru mematikan benih-benih panggilan. Salah satu contoh, jangan memanjakan imam, biarawan, biarawati. Karena kalau memanjakan atau dimanjakan, bisa jadi lupa akan panggilan dan akhirnya memilih jalan yang lain. Benih itu tidak lagi didengarkan, tidak dihidupi, akhirnya mati. Maka perhatian kepada orang-orang yang bekerja di ladang Tuhan perlu kecermatan. Yang menjadi pegangan kita adalah, apakah tindakanku mematikan benih-benih panggilan atau justru semakin menyuburkan? Keluarga yang baik akan menghasilkan buah-buah yang baik, seperti pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Tidak mustahil dari keluarga yang baik akan muncul benih-benih panggilan yang baik dan banyak. Saya yakin berkat doa-doa, berkat perhatian panjenengan, keluarga-keluarga yang berpotensi untuk anak-anak menjadi seorang biarawati akan terus bertumbuh. Banyak keluarga-keluarga yang terpanggil cukup banyak. Entah anak-anaknya, entah keponakannya, entah cucunya, jadi satu keluarga. Ini menunjukkan kepada kita, kalau benih itu kita rawat, kita sirami, akan muncul benih-benih panggilan yang siap bekerja di kebun anggur Tuhan. Maka saya minta panjenengan untuk terus berdoa sebagai bentuk merawat panggilan bagi para calon imam, calon biarawan dan biarawati, agar akhirnya benih itu bertumbuh, berkembang dan menjadi buah-buah yang baik. Mari kita mulai dari keluarga kita masing-masing, keluarga anak-anak kita, keluarga cucu-cucu kita, sehingga nanti dari keluarga itu akan muncul benih-benih panggilan. Semoga kita semua mampu merawat dan menumbuhkan benih-benih panggilan itu. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah
berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas keluarga yang telah Kau jaga dan menumbuhkan benih-benih panggilan. Buatlah kami untuk mampu menyirami, merawat benih-benih itu agar akhirnya bertumbuh, menjadikan pohon-pohon yang baik, yang menghasilkan buah-buah yang baik, buah panggilan bagi anak-anak yang siap bekerja di kebun anggur-Mu. Semoga calon-calon imam, calon biarawati, sungguh Engkau berkati untuk setia pada panggilan. Dan semoga juga Kau tumbuhkan panggilan dalam hati anak-anak kami. Semoga iman kami yang kadang ragu-ragu, lemah, jatuh dan mandek, Engkau kuatkan. Agar akhirnya kami semakin mampu untuk menyediakan diri bagi panggilan-Mu. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu untuk mengurai. Dan yang kesulitan ekonomi, Engkau bantu untuk mendapatkan kebutuhannya. Hingga akhirnya mereka tetap merasakan cinta kasih-Mu. Untuk itu, bantu kami dengan berkat-Mu, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ingatkan untuk terus-menerus menciptakan pola hidup sehat, agar kita tetap sehat dan terbebas dari mara bahaya, khususnya virus corona. Terima kasih untuk semua peran serta panjenengan dalam ambil bagian pewartaan Injil lewat doa-doa, lewat tenaga dan karya, maupun lewat dana. Juga atas perhatian panjenengan kepada calon imam MSF lewat kelompok puji yang sungguh membantu untuk pendidikan calon-calon imam. Biarlah akhirnya dengan cara itu kita berkontribusi dalam panggilan. Mari kita ambil bagian dalam karya gereja dengan talenta yang diberikan Tuhan kepada kita. Saya ingatkan, besok pagi pada pukul 5:30 pagi tetap ada Ekaristi biasa harian, dan sore hari pada pukul 18 kita merayakan Hari Raya Bunda Maria La Salette sebagai puncak dari Triduum kita. Terima kasih kepada umat yang terus hadir dalam Triduum ini yang luar biasa. Saya yakin besok sore puncaknya juga akan lebih banyak orang yang hadir dalam perayaan Ekaristi Hari Raya Maria La Salette. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.